Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Atira dengan NIM 2302095000017. Saya akan menjelaskan materi tentang multiplex. Apa itu multiplex? Multiplex adalah sebuah teknik untuk menyatukan dan mengirim beberapa aliran data dari beberapa sumber yang berbeda melalui satu media tunggal yang dipakai secara bersamaan. Ada alasan penggunaan multiplex. Yang pertama adalah menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Yang ketiga, kapasitas terbatas dari saluran telekomunikasi digunakan semaksimal mungkin. Yang keempat, karakteristik peminatan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Kemudian ada fungsi multiplex. Yang pertama adalah membantu berbagai koneksi pada sebuah mesin. Yang kedua, memetakan banyak koneksi pada sebuah tingkatan antara sebuah koneksi dengan lainnya. Perhatikan gambar berikut. Multiplexer harus dihubungkan ke demultiplexer melalui satu saluran tunggal. Saluran mampu membawa saluran N channel yang terpisah. Multiplexer menggabungkan multiplexing data dari jalur input N dan mentransmisikannya melalui jalur berkapasitas tinggi. Demultiplexer menerima aliran data yang sudah dimultiplexerkan, kemudian memisahkan data berdasarkan channel lalu mengirimkannya. Teknik multiplexing. Terdapat dua teknik pengiriman multiplexing. Yang pertama, frekuensi deficient multiplexing atau FDM. FDM merupakan teknik penggabungan beberapa sinyal pada satu saluran dengan cara membagi frekuensi menjadi pita-pita kecil. Frekuensi pembawa tidak saling tumpah tindih. Channel dipisahkan oleh band pelindung atau guard band. Channel dibawa oleh frekuensi. FDM merupakan sinyal analog yang digunakan sebagai media pengirim sinyal digital 0 dan 1 dalam sistem komputer. Yang kedua ada time division multiplexing atau TDM. TDM menerapkan metodenya melewatkan banyak data pada satu sinyal dengan dibagi dalam beberapa segmen atau frame. Pembagian data menggunakan TDM dilakukan dengan mencampur data berdasarkan waktu sinyal data tersebut dikirimkan. TDM digunakan untuk transmisi sinyal digital. Contohnya ada GSM pada telepon. Terdapat dua jenis TDM. Yang pertama adalah synchronous TDM. Synchronous TDM mentransmisikan time slot dari semua sumber meskipun ada sumber yang tidak mempunyai data untuk dikirim. Synchronous TDM dimungkinkan apabila data rate yang dapat dicapai oleh media transmisi lebih besar dari data rate sinyal digital yang akan dikirim. Berikut adalah gambar yang menunjukkan synchronous TDM. Yang kedua adalah asynchronous TDM. Untuk mengoptimalkan penggunaan saluran dengan cara menghindari adanya slot waktu yang kosong akibat tidak adanya data atau tidak aktifnya pengguna pada saat sampling setiap input line, maka pada asynchronous TDM proses sampling hanya dilakukan untuk input line yang aktif saja. Berikut adalah gambar yang menunjukkan asynchronous TDM. Flow control.
Flow control merupakan suatu teknik untuk memastikan atau meyakinkan bahwa suatu sistem transmisi tidak menumpuk data pada suatu stasiun penerima. Ada beberapa bentuk dari flow control. Yang pertama adalah stop and wait flow control. Cara kerjanya, suatu sumber mengirimkan frame. Setelah diterima, penerima memberi isyarat untuk menerima frame lainnya dengan mengirim acknowledgement ke frame yang baru diterima. Pengirim atau sumber harus menunggu sampai penerima acknowledgement sebelum mengirim frame berikutnya. Penerima kemudian dapat menghentikan aliran data dengan tidak memberi acknowledgement. Frame yang dikirimkan tidak akan menjadi masalah jika ukuran datanya tidak terlalu besar. Jika data yang dikirim besar, maka secara otomatis jumlah frame-nya akan bertambah sehingga menyebabkan stop and wait control menjadi tidak efisien. Berikut adalah ilustrasi stop and wait flow control. Yang kedua ada sliding window flow control. Masalah utama yang dimiliki oleh stop and wait control adalah bahwa hanya satu frame yang dapat dikirimkan pada saat yang sama. Dalam keadaan antrian bit yang akan dikirimkan lebih besar daripada panjang frame, maka diperlukan suatu langkah efisien atau memperbolehkan pengiriman lebih dari satu frame pada saat yang sama. Dalam langkah ini, ditambahkan juga label pada setiap frame yang telah masuk sebagai penanda sejauh mana frame tersebut diterima. Sliding window flow control ini mengizinkan untuk pengiriman lebih dari satu frame. Receiver juga memiliki sebuah buffer untuk menampung antrian frame yang masuk dengan syarat setiap frame yang masuk diberi nomor. Nomor tersebut nantinya akan digunakan sebagai penanda yang akan diloncati setiap ukuran file. Frame yang masuk akan dinomori dengan modulo 2K. Berikut adalah ilustrasi sliding window flow control. Deteksi kesalahan prinsip dasar. Prinsip dasar pertama, masalah utama dalam komunikasi data ialah reliability atau keandalan. Sinyal yang dikirim melalui medium tertentu dapat mengalami pelemahan, distorsi, keterbatasan bandwidth. Data yang dikirim dapat menjadi rusak, hilang, berubah. Prinsip dasar 2, A mengirim data ke B, jalur antara A dan B tidak reliable, sehingga mungkin ada data yang rusak atau hilang. Prinsip dasar 3, A tidak mengirim data yang panjang ke B. Data dibagi menjadi frame sehingga kerusakan sebuah frame tidak merusak keseluruhan data. A menambahkan error check bits ke frame sehingga B dapat memeriksa frame dan menentukan apakah telah menjadi perubahan. Prinsip dasar 4, bagaimana A mengetahui data yang dikirimkan telah diterima B. B dapat mengirimkan acknowledgement atau pemberitahuan jika data diterima dengan benar dan negatif acknowledgement atau pemberitahuan data salah jika data rusak. A dapat mengirimkan ulang frame yang rusak. Prinsip dasar 5, bagian alamat atau ID atau header mengalami kerusakan sehingga frame tidak dikenali. Temporary disconnection. B tidak mengetahui ada pengiriman dari A sehingga tentunya juga tidak mengirimkan ACK ke A. B tidak mengirimkan ACK namun hilang di jalan. Prinsip dasar 6, A harus memiliki timer yang akan mengirim ulang jika tidak menerima kabar dari B. Jangka waktu timeout harus diatur. Jika timeout terlalu cepat, A akan mengirimkan ulang sebelum ACK dari B tiba.
Jika timeout terlalu lama, A akan menunggu terlalu lama jika ada frame yang hilang. Prinsip dasar yang keenam. A mengirim frame 1. A mengalami timeout dan mengirimkan ulang frame 1. A menerima ACK melanjutkan mengirim frame 2. A menerima ACK kedua untuk frame 1, namun dianggap sebagai ACK untuk frame 2 atau error. Untuk mencegah hal tersebut, maka A harus memberikan frame number, sehingga B dapat memberikan ACK spesifik untuk frame number tertentu. Error detection dan correction. Error detection adalah kemampuan untuk mendeteksi terjadinya kesalahan data akibat noise atau gangguan lain dalam proses transmisi dari transmitter ke receiver. Error correction adalah kemampuan untuk membentuk kembali original dan error-free data. Pendeteksian error. Ada dua metode deteksi kesalahan yang sering digunakan. Yang pertama adalah echo metode sederhana dengan sistem interaktif. Operator memasukkan data melalui sebuah terminal dan mengirimkan ke komputer lain. Setelah itu, komputer akan menampilkan data yang dikirim kembali ke terminal sehingga operator dapat memeriksa apakah data yang dikirimkan benar atau tidak. Yang kedua, error otomatis, metode dengan menambah bit parity atau parity ganjil atau parity genap. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam pendeteksi error. Yang pertama adalah vertical redundancy check, merupakan sebuah bit paritas ditambahkan ke setiap unit data sehingga jumlah total biner 1 termaksud bit paritas menjadi genap untuk parity check genap dan ganjil untuk parity check ganjil. Longitudinal redundancy check. Bit paritas pada sebuah posisi diurutkan ke dalam unit data baru yang ditambahkan ke bagian akhir pada blok. Yang ketiga, cyclic redundancy check adalah algoritma untuk memastikan integritas data dan mencek kesalahan pada suatu data yang akan ditransmisikan atau disimpan. Prosedur ACRC terdapat dua cara. Yang pertama adalah modulo 2 aritmatik, yang kedua polinomial. Sekian penjelasan saya tentang multiplex. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.